warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Jadi ini patut kita syukuri ya, kita bisa sampai ikut dalam pembelajaran ini, nikmat makan siang, kita patut syukuri ya. Baik, untuk selanjutnya, Ibu, ada yang tidak hadir enggak hari ini? Semuanya hadir, Bu. Semuanya Pak Ijo hadir? mungkin, Bu. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Siapa? Pak Ijo. Pak Ijo. Kenapa itu kira-kira ada gambar enggak? Tony. Oh iya, Itu lupa sudah Bu pindah Guru. kelas itu. Lupa Bu Guru, maaf. Kelas A. Ini ya. Masih muda, udah lupa. Izin Ibu. Maaf. Baik, sebelum kita pelajaran hari ini, biar ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih berkah, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas, pimpin doa. Baik, Bu. Baik, Bu. Teman-temannya berdoa ya. Ya, siap, Bu. Rekan-rekan, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Asep. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Di sini Ibu sudah tampilkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita menyanyi sama-sama ya. Iya, selesai. Terima kasih semuanya anak. Baik, selanjutnya. Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Sebelum kita mulai pelajaran. Satuan waktu Ibu. Satuan waktu, benar sekali. Satu lagi apa? Saya, Bu. Satuan panjang, Bu. Bapak. Satuan panjang, Bu. Benar, satuan panjang. Jadi siapa yang masih ingat? Apa saja contoh satuan panjang? Saya, Bu. Ayo, Tony. Apa saja? Meter Bu Guru. Meter. Ada lagi? Saya, Bu. Kilometer. Iya. Masih ingat ya semuanya? Ingat, Bu. Masih ingat semuanya. Kalau satuan waktu? Siapa yang masih ingat? Apa saja contoh satuan waktu? Ya, Bu. Saya Bu. Jam Bu, saya. Menit, Bu. Menit lagi. Menit. Terus. Kilogram Bu Guru. Kilogram. Bulan. Minggu. Iya, benar. Wih, pintar sekali yang Dasawarsa. ingat semua ya. Ibu. Nah, ini materi yang kemarin kita sudah pelajari. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, siswa menyiapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah menyiapkan semua alat tulisnya? Sudah, Bu. Buku sudah dikeluarkan? Sudah. Ya, tulis, semua alat tulis sudah dikeluarkan ya. Terus, yang kedua, memecahkan permasalahan yang disampaikan guru. Nanti ada beberapa permasalahan yang akan disampaikan, nanti kita pecahkan sama-sama ya. Yang ketiga,
siswa melakukan simulasi berjalan di depan kelas. Kalau ini nanti Ibu akan membutuhkan bantuan dari salah seorang dari kalian. Yang keempat, siswa menyimak PPT yang berkaitan dengan materi kecepatan. Yang kelima, siswa menyimak video tambahan materi tentang kecepatan. Itu cara mudah menghitung kecepatan. Yang keenam, siswa dan guru menarik kesimpulan materi berdasarkan tayangan PPT dan video. Yang ketujuh, siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dan yang terakhir, siswa mengerjakan evaluasi secara mandiri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan simulasi di dalam kelas, peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam detik. Yang kedua, setelah menyimak slide PPT, peserta didik dapat menyimpulkan konsep kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Yang ketiga, setelah menyimak slide PPT, peserta didik dapat menganalisis konversi satuan panjang, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak slide PPT, peserta didik dapat menyimpulkan cara menghitung jarak dalam kilometer, waktu dalam jam, dan kecepatan dalam kilometer per jam. Dan yang terakhir, setelah melakukan simulasi kecepatan di luar kelas, peserta didik dapat menyimpulkan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam menit. Nah, sebelum kita beranjak ke materi inti, kita... Bu Guru. Ya, apa Nak Tony? Nggak kelihatan tulisannya, Bu Guru. Mau Dibesarin sedikit. dibesarkan. Oke. Tapi ini sudah paling besar, Nak. Bu Guru. Makasih, Bu Guru. Iya. Baik. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Sebelum kita belajar masuk ke materi inti, kita nyanyi sama-sama dulu ya, biar lebih bersemangat dalam belajar. Nah, kita nyanyi Naik Delman. Ada yang sudah tahu ini lagunya? Masih ingat kan? Masih ingat, Bu. Oh, masih ingat. Harus ingat dong. Ini anak kelas 1, kelas 2 sering ya. Baik, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Hey, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Ya. Baik. Nah, ini apa tadi? Delman ya. Tahu nggak delman ini merupakan alat apa? Alat transportasi. Bagus sekali ya. Delman ini merupakan salah satu contoh alat transportasi. Delman ini menggunakan tenaga apa? Kuda, Bu Guru. Kuda, benar sekali. Nah, selain delman ini, kalian alat transportasi apa selain yang kalian ketahui? Sepeda, Bu. Mobil, Becak, Bu. Beca. Terus apa lagi? pesawat, Bu. Sepeda. Oh ya, pesawat. Kereta, Itu, Bu. Kereta api. Pesawat, alat transportasi udara ya. Ya, kereta api Ya. juga. Ada yang sudah naik pesawat di sini? Belum, Bu Guru. mahal Bu Guru. Ada? Enggak punya Belum. mahal. Ada, Bu Guru. Belum. Ya, siapa tahu nanti suatu saat ya. Ya sudah, Bu. Amin. Baik. Tadi kita sudah menyebutkan alat-alat transportasi lainnya selain delman. Nah, sekarang ada yang tahu jarak rumah kalian dari rumah ke sekolah? Tahu, Bu. Tahu. Berapa kira-kira? 5 Banyak kilo. pokoknya, Bu. Banyak. 5 kilo, jauh sekali ya. Jauh, jalan kaki, Ibu. Oh, jalan kaki. Berapa 2 lama yang kilo, waktu Bu. yang digunakan? Lama banget, Ibu. Oh, saya 40 kilo, Bu Guru. 10 kilo, wah
jauh sekali. Berarti kalau ke sekolah naik apa? Naik motor, Bu Guru. Naik Malas motor. Asep, Bu Guru, malas Naik ke motor sekolahnya. sendiri. Sama ayah saya, Bu Oh, di Guru. antara ayah. Bohong, Ya. Bu Guru, bohong. Sama pacarnya tadi, Bu Guru. Iya, baik. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang yuk bantu Dora. Nah, Dora ada sebuah permasalahan di sini. Dora akan pergi ke rumah neneknya yang berjarak 5 km dari rumahnya. Di sekitar rumah Dora terdapat beberapa alat transportasi yang bisa digunakan. Nah, bantu Dora memilih alat transportasi tercepat. Nah, apa yang paling cepat digunakan Dora biar bisa sampai ke rumah neneknya? Di sini ada yang pertama itu menggunakan beca. Ini yang ada di sekitar rumah Dora ini, ada beca. Terus ada sepeda motor, ada mobil, terus ada bus juga. Nah, untuk becak itu dapat menempuh jarak 10 km dalam 1 jam. Nah, sedangkan untuk motor itu bisa menempuh jarak 25 km dalam 1 jam. Mobil ini sama dengan bus, bisa menempuh jarak 20 km dalam 1 jam. Nah, kira-kira dari keempat alat transportasi ini, apa yang digunakan Dora biar bisa cepat sampai di rumah neneknya? Kira. Beca, Bu Mana? Guru. Motor itu Mana? kedua, Bu. Motor. Kenapa motor? Galak, Bu. Biar bisa satset, Bu. Satset ya. Nggak perlu ini ya, nggak perlu macet-macet kalau pakai sepeda motor ya. Satset. Benar. Kita lihat dari jarak tempuhnya. Kalau menggunakan becak, coba perhatikan, becak ini dapat menempuh 10 km dalam 1 jam. Berarti kalau menempuh jarak 5 km, berapa lama yang digunakan Dora untuk sampai ke sana? Sampai ke rumah 6 jam, Bu neneknya? Guru. 6 jam. Apa? 30 menit, Bu 6 jam. Guru. Setengah jam, Bu Guru. Oh, benar, setengah jam. Pinter, Asep ya. Kalau dalam 1 jam bisa menempuh 10 km, berarti waktu yang dibutuhkan Dora untuk sampai ke rumah nenek itu dengan menggunakan becak ini, yaitu setengah jam. Nah, kalau menggunakan motor ini dapat menempuh 25 km dalam 1 jam. Berarti kalau 5 km, berapa lama yang dibutuhkan Dora di sini? Kalau menggunakan motor. Yo, siapa yang tahu? Nanti Ibu kasih poin plus. Nilai tambah. 5 jam, Bu Guru. Berapa? 5 Yang jam. 25 km saja 1 jam. 12 menit, Bu Guru. Hai, pinter sekali Asep ya. 20 menit, Bu Guru. Benar, 12 menit. 12 menit. Kalau 25 km dalam 1 jam, berarti yang 5 km cuma membutuhkan 12 menit. Ya, terasep. Nanti kasih poin plus ya. Tepuk tangan buat temannya. Bagus, terima kasih. Sedangkan mobil sama bus itu sama-sama dapat menempuh jarak 20 km dalam 1 jam. Kalau 5 km, berarti berapa lama yang dibutuhkan Dora di sini? 15 menit, Bu Guru. 15 menit, benar. Berarti yang paling cepat adalah Motor, Bu Guru. Motor, Bu Guru. Berapa lama yang dibutuhkan tadi? 1 12 jam. menit, Bu 12 Guru. menit. 12 menit. Benar sekali. Sekarang kita melakukan simulasi. Ayo, siapa yang bisa membantu Ibu Guru untuk melakukan simulasi? Kalian berada di dalam ruangan, kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Bantu Ibu untuk melakukan simulasi berjalan dari ruangan kalian, dari ujung kiri ke ujung kanan, tetapi sebelum berjalan, kasih aba-aba. Siap, gitu. Nanti teman-teman yang lain bantu Ibu Guru untuk menghitung berapa lama yang dibutuhkan temannya untuk berjalan dari ujung kiri ke ujung kanan. Ya, bantu Ibu untuk menghitung waktunya. Nanti kalau sudah sampai di ujung kanan, bilang stop, gitu ya, biar nanti kita tahu berapa lama yang dibutuhkan di sana. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu Guru? Saya, Bu Guru, saya. Terima kasih, Tony. Baik, kita mulai yuk simulasinya.
Kasih aba-aba ya, ingat. Pas mulai berjalan, bilang siap. Nanti kalau sudah sampai di ujung kanan, berarti bilang stop. Ya. Yang lain sama-sama kita hitung ya, berapa lama yang dibutuhkan di sini. Bisa dimulai, Bu Guru? Ya, ayo mulai. Siap. Stop. Stop. Nah, berapa lama yang dibutuhkan oleh temannya? Ayo yang lain, sudah dihitung kan? Sudah, Bu. Berapa? 6 detik. 6 detik. Ya, Ibu misalkan di sini jarak dari di ruangannya Tony itu dari ujung kiri ke kanan itu 6 meter. Berarti Tony berjalan dari ujung ke kiri ke ujung kanan dengan jarak 6 meter ini membutuhkan waktu 6 detik. 6 detik tadi, Nak? Salah saya, Bu Guru, 18 detik. 18 detik. Kenapa tadi jawabnya 6 detik, Nak? Saya melamun, Bu Guru. Masya Allah. Apa yang dilamunkan? Lamunin yang Lamunkan tadi. Tony, Bu Guru. Uang saku Baik, kurang. baik. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Nah, dari sini inilah yang disebut dengan kecepatan. Kecepatan itu berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Untuk penjelasan lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Umumnya jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Sedangkan waktu adalah lamanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuan yang dipakai di sini adalah detik, menit, dan jam. Kalau dalam kecepatan, satuan ini yang kita gunakan ya, yang 3 satuan ini detik, menit, dan jam. Tidak menggunakan hari, tidak menggunakan bulan, ataupun tahun. Sedangkan kecepatan, kecepatan itu berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, sampai sana ada yang mau ditanyakan, Nak? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham. Sedikit. Sudah, Bu. Anak-anaknya Ibu Guru ini pintar-pintar semua dong. Nah, untuk materi selanjutnya, hubungan antar satuan kecepatan. Kecepatan merupakan satuan ukur yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan dengan jarak tempuh. Karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Satuan panjang ini sudah kita pelajari kemarin ya. Sedangkan lamanya perjalanan menggunakan satuan waktu ini juga sudah kita pelajari. Oleh sebab itu, kecepatan dapat dikatakan sebagai perbandingan antara jarak dan dengan waktu. Untuk satuan panjang yang biasa digunakan untuk menentukan kecepatan adalah kilometer dan meter. Kenapa tidak menggunakan yang lainnya? Kenapa tidak milimeter, sentimeter? Ini terlalu pendek ya. Jadi kecepatan itu biasanya menggunakan kilometer dan meter. Nah, coba perhatikan. Tangga satuan panjang di bawah ini sudah kita pelajari ya pada satuan panjang yang kemarin, tapi kita ulangi lagi. Untuk tangga satuan panjang itu dimulai yang dari paling atas, itu kilometer, terus hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Untuk setiap turun satu tangga dikalikan 10, sedangkan untuk naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, di sini ada contohnya nih.
15 km tambah 25 hektometer sama dengan berapa desimeter? Kalau kita perhatikan ketiga satuan panjang ini beda-beda. Di sini kilometer, di sini di 25 hektometer, sedangkan di jawabannya diminta dalam bentuk desimeter. Kira-kira bagaimana caranya? Diubah, Bu Guru. Samakan dulu. Oh iya, disamakan. Yang kilometer diubah menjadi desimeter dan hektometer diubah menjadi desimeter. Sekarang untuk mengubah kita lihat di tangga satuan. Coba perhatikan kilometer ke desimeter. Ini turun apa naik, Nak? Turun, Bu Guru. Turun. Coba kita hitung sama-sama berapa anak tangga yang dituruni ya. 1, 2, 3, 4, Bu Iya, Guru. 4 kali turun. Kalau 4 kali turun, ini dikali atau dibagi? Dikali. Kali berapa kalau 4 kali turun anak tangga? Dikali 10.000. 10.000. Ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. 10.000, benar, bagus. Berarti 15 kali 10.000 sama dengan 150.000 desimeter. Nah, baru yang kedua, yang hektometer ini juga kita ubah menjadi desimeter. Sekarang kita perhatikan lagi yang hektometer. Untuk sampai ke desimeter, turun apa naik? Turun, Bu. Iya, turun. Kira-kira di sini turun berapa anak tangga, Nak? 1, 2, 3. Iya, turun 3 anak tangga. Berarti kali berapa? Dikali 1.000, 1.000, Bu Guru. 25 kali 1.000 sama dengan 3.000. berapa? Berapa? 25.000, Bu 25.000. Guru. 25.000. Nah, setelah sama ini bentuk satuan panjangnya, sudah dalam bentuk desimeter semua, barulah dijumlahkan. 150.000 desimeter ditambah 25.000 desimeter sama dengan 75 desimeter, Bu. biasa. Anak-anak muridnya Ibu Guru ini pintar-pintar semua ya. Kita lanjutkan ke satuan waktu. Tadi satuan waktu dalam kecepatan itu menggunakan 3 satuan waktu. Yang pertama apa? Jam, Ibu. Detik. Terus Jam, menit. menit. Terus Jam. detik. Nah, sekarang kalau kita konversikan, misalnya dalam 1 jam itu sama dengan berapa menit? 60, 60, Bu Guru. 60. Kalau menit ke detik, berapa? Kalau 1 menit berapa detik? 60. 60 detik. Iya. Dari jam ke menit itu dikali 60, dari menit ke detik itu dikali 60. Kalau dibalik, detik ke menit itu dibagi 60, kalau menit ke jam itu dibagi 60. Sekarang kalau Ibu loncat ini tangganya, dari detik ke jam itu dibagi atau dikali? Dibagi, Bu Guru. Dibagi berapa, Nak? Dibagi 3.600, Bu Bagus Guru. sekali, berarti masih ingat ya tentang pelajaran minggu lalu. Benar sekali, 300. Sedangkan kalau dari jam ke detik itu Dikali, Bu Guru. dikali berapa? 3.600. 3.600. Pintar. Di sini ada contoh soal. 2 jam ditambah 20 menit sama dengan berapa menit? Di sini yang masih berbeda satuan jamnya, satuan waktunya yang mana? Yang jam, Bu Guru. Ya, yang jam karena permintaannya dalam satuan menit berarti harus diubah menjadi bentuk menit. Ya. Sekarang perhatikan dari jam ke menit ini dibagi apa dikali? Dikali, Bu Guru. Ya, dikali berapa, Nak? 60. 60. Berarti 2 jam kali 60 berapa? 120 menit, Bu Guru. 120 menit baru dijumlahkan ya, karena ini sudah dalam bentuk menit, berarti tinggal dijumlahkan.
120 menit ditambah 20 menit sama dengan 140 menit. 140 menit. Bagus. Sekarang ke satuan waktu, karena kalau satuan waktu tidak jauh-jauh kita berbicara dari jarak ke waktu. Sekarang satuan kecepatan merupakan perbandingan antara satuan panjang yang merupakan satuan ukur jarak dengan satuan waktu. Kalau dilihat dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan rumus dari kecepatan. Apa yang bisa disimpulkan di sini rumusnya? Cara mencari kecepatan. Dari pengertiannya, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Berarti untuk mencari kecepatan bagaimana caranya? Saya guru. Ya, bagi ayahnya. Dibagi waktu, benar sekali. Jadi gampang sekali ya cara mencari kecepatan, itu tinggal membagi jarak dengan waktu. Di sini ada satu contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari kota A menuju kota B yang berjarak 80 km. Berarti di sini dari kalimat ini kita dapat mengetahui jaraknya 80 km. Iya, waktu yang dibutuhkan mobil tersebut adalah 2 jam. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Nah, dari soal ini, dari permasalahan ini, ada 2 hal yang kita ketahui di sini. Yang pertama apa yang diketahui di sini? Jaraknya berapa? 80 km. Iya, 80 km. Yang kedua apa yang diketahui di sini? Waktunya berapa? 2 jam, Bu Guru. 2 jam. Yang ditanyakan apa, Nak? Kecepatan. Iya, kecepatan. Berdasarkan rumus yang tadi sudah kita simpulkan, kecepatan sama dengan Di waktu. Karena jaraknya adalah 80, sedangkan waktunya 2 jam, tinggal dibagi. 20 dibagi 2 sama dengan 50, Bu Guru. 40, Ibu. 80. Nah, coba perhatikan. Angkanya 80 dibagi 2. 40, 40. Salah, Bu Guru. Maaf. Iya, benar. 40 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Untuk memudahkan kalian mengingat tentang rumus kecepatan, jarak, dan waktu, di sini sudah Ibu buatkan segitiga ajaib. Nah, di segitiga ajaib ini ada huruf J. Huruf apa lagi? K. Terus huruf W. Nah, kira-kira J ini apa? Jarak, Ibu. Jarak, Bu. Jarak, Bu. K itu apa? Kecepatan. Benar. W apa? Waktu. Iya, benar. Nah, dari segitiga ajaib ini dapat kita ketahui kalau dia arah bawah berarti dibagi. Kalau dia berada di kolom yang sama ini kan, ya, sejajar dia kilometer K, W itu berarti dikali. Dari sini dapat kita simpulkan jarak itu rumusnya kecepatan kali waktu. Waktu dapat dicari dengan jarak dibagi kecepatan. Sedangkan kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Untuk memudahkan kalian mengingat rumus kecepatan ini, ada yang tahu nama presiden kita? Tahu, Bu Guru. Tahu, Siapa? Jokowi, benar. Kita pakai rumus Jokowi. Apa sih rumus Jokowi? Nanti Ibu pertontonkan ya, Ibu. Tayangkan sebuah video. Tapi sebelum kalian menonton video tersebut, kita ice breaking dulu biar tetap semangat. Ya, Bu Guru. Ayo. Ya. Asik.
Oh iya, masih ingat nggak tentang tepuk pagi, siang, malam? Ingat Bu Guru. Masih ingat? Ya, kalau ibu bilang pagi, berarti aturannya seperti ini. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam, tepuknya 3 kali. Seperti itu ya, ngerti? Ngerti. Ngerti, Bu. Nah, kita coba ya. Kita coba. Baik, Bu. Siang. Siang. Pagi. Malam. Biar lebih seru, ayo salah satu dari kalian pimpin. Boleh sebut pagi, siang, malam, mau secara berulang malam juga terserah. Malam. Ayo, siapa yang mau pimpin? Ayo Bu Guru. Ayo Ida. Ya, ya teman-teman. Malam. Malam. Pagi. Pagi. Malam. Ini Sudah nggak Bu ada yang Guru. salah ya. Harusnya kalau ada yang salah, ibu hukum bernyanyi untuk menghibur teman-temannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, ibu putarkan videonya. Kecepatan, jarak, dan waktu. Untuk mencari kecepatan atau jarak atau waktu, kita bisa menggunakan rumus segitiga Jokowi. Apa itu segitiga Jokowi? Simak videonya sampai selesai ya. Rumus segitiga Jokowi adalah rumus yang dibuat dalam bentuk segitiga. Kemudian, segitiganya kita bagi menjadi 3 bagian, seperti ini. Bagian paling atas kita isi huruf J. J berarti jarak, yang satuannya bisa kilometer, meter, sentimeter, ataupun satuan jarak lainnya. Kemudian bagian bawah sebelah kanan kita isi huruf W. W berarti waktu, yang satuannya bisa jam, menit, ataupun detik. Kemudian yang bagian terakhir sebelah kiri ya, kita isi huruf K. K berarti kecepatan, yang satuannya bisa kilometer per jam, meter per menit, kilometer per detik misalnya, atau yang lain ya. Jadi, misal di dalam soal diketahui 50 m atau 50 meter. Nah, berarti itu adalah jarak. Tetapi jika yang diketahui misal 2 menit, satuannya menit ya, berarti itu adalah waktu. Dan jika yang diketahui misal 25 meter per menit, meter per menit adalah satuan kecepatan, berarti itu adalah kecepatan. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana jika di dalam soal yang ditanyakan adalah jarak? Bagaimana cara membuat rumusnya? Gampang ya. Kita lihat pada rumus segitiga Jokowi, jika yang ditanyakan adalah jarak, maka kita tinggal tutup saja huruf J-nya, berarti sisa huruf K dan W. Karena huruf K dan W letaknya sejajar, itu artinya kita kali. Jadi rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Lanjut, jika yang ditanyakan adalah kecepatan, maka yang kita tutup adalah huruf K. Berarti sisa huruf J dan W. Karena letaknya yang satu di atas, yang satu di bawah, berarti ini bukan dikali ya, tapi dibagi. Berarti rumus kecepatan adalah K sama dengan J per W atau J dibagi W. Kemudian jika yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita tutup adalah huruf W-nya. Sisa J dan K. Karena letaknya yang satu di atas dan yang satu di bawah, berarti ini rumusnya dibagi atas bagi bawah. Jadi rumus waktu adalah W sama dengan J per K. Gampang ya membuat rumusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal nomor 1. Paulo menempuh jarak 1 km dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Paulo hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah, maka kecepatan Paulo berjalan kaki adalah A 40 meter per menit, B 50 meter per menit, C 60 meter per menit, atau D 80 meter per menit. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Di sini ada angka 1 km. Satuannya adalah kilometer, yaitu satuan jarak. Berarti 1 km ini adalah jarak. Paulo hanya memiliki waktu 20 menit. 20 menit satuannya adalah menit, itu adalah satuan waktu, berarti 20 menit adalah W atau waktu.
Oke, yang diketahuinya sudah selesai. Berarti kita lanjut membuat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kecepatan Paulo berjalan kaki. Berarti K ya, satuannya meter per menit. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita sesuaikan dulu satuannya ya. Satuan kecepatan yang ditanyakan adalah meter per menit. Nah, di sini kilometer dan menit. Berarti kilometernya kita ubah dulu menjadi meter. Kilometer ke meter berarti dikali dengan 1000. Artinya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Lanjut, baru kita buat rumusnya. Ingat segitiga Jokowi ya, karena yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti K sama dengan J per W. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. J sama dengan 1000 meter per W sama dengan 20 menit. Langsung kita hitung 1000 per 20 atau 1000 dibagi 20 sama dengan 50, satuannya meter per menit. Berarti pada soal ini kecepatannya adalah 50 meter per menit, pilihannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sukardi mengayuh sepeda dengan kecepatan 2 meter per detik. Selesaikan dengan cepat soal yang tidak diketahui. Aplikasi pemecah soal dalam 5 detik. Kanda. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine, Coolmin, Zero, dan Waktu yang diperlukan Sukardi untuk menempuh jarak 120 meter adalah A 0,8 menit, B 1,0 menit, C 1,2 menit, atau D 1,4 menit. Kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Kecepatan 2 meter per detik. Oke, berarti 2 meter per detik adalah K. Sukardi menempuh jarak 120 meter. Lihat satuannya adalah meter, berarti 120 ini adalah jarak atau J. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktu, karena satuannya menit ya. Oke, langsung saja kita buat rumusnya. Karena yang ditanyakan adalah W, ingat lagi rumus segitiga Jokowi, maka W sama dengan J per K. Langsung kita isi angkanya, J sama dengan 120 meter, dibagi K yaitu 2 meter per detik. Sama dengan 120 dibagi 2 itu sama dengan 60. Kemudian kita lihat satuannya kita bagi juga ya. Karena sama-sama ada meter berarti bisa kita coret meternya. Sisa 1 per detik kalau kita pindahkan ke atas jadinya detik. Berarti hasilnya adalah 60 detik. Oke, ingat dari detik ke menit berarti kita bagi dengan 60. 60 bagi 60 sama dengan 1. Jadi 60 detik itu sama dengan 1 menit. Atau 1,0. Berarti pilihannya adalah yang B. Gampang ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Hengki mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Hengki? Kita buat yang diketahuinya. Di sini dikatakan 2 jam 30 menit. Berarti ini adalah waktu. Kemudian yang diketahui lagi adalah 48 km per jam. Kilometer per jam adalah satuan kecepatan. Berarti diketahui K sama dengan 48 km per jam. Berarti yang ditanyakan adalah jarak. Karena di pilihan juga kita lihat satuannya adalah kilometer ya. Kilometer termasuk satuan jarak. Oke, seperti biasa sebelum kita membuat rumusnya, kita sesuaikan dulu satuannya. Jadi satuan ini kita sesuaikan biasanya dengan kecepatan ya. Karena pada kecepatan satuan waktunya adalah jam, berarti satuan waktu semua harus kita ubah menjadi jam. Di sini kan 2 jam 30 menit. Nah, 30 menitnya belum satuan jam, jadi kita ubah dulu. 30 menit itu sama dengan berapa jam? Oke, sama dengan setengah jam ya. Nah, maka waktunya sama dengan 2,5 jam atau 2,5 jam. Kemudian baru kita buat rumusnya. Karena yang ditanyakan adalah J, berarti rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Tinggal kita masukkan angkanya ya. Sama dengan K-nya 48 km per jam. Dikali W yaitu 2,5 jam. Nah, tinggal kita hitung 48 dikali 2,5 yaitu sama dengan 120. Kemudian satuannya kita kalikan juga, berarti jamnya bisa kita coret. K
Karena 1 per jam dikali jam, artinya jam per jam sama dengan 1, berarti sisa kilometer. Makanya satuannya menjadi kilometer. Berarti hasil atau jarak yang ditempuh Hengki itu sama dengan 120 km. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Semoga paham dengan penjelasan kakak. Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk hasil diskusi LKPD. Tadi sudah Ibu lihat, sudah presentasi untuk masing-masing kelompok. Kalau Ibu lihat secara garis besar, kalian sudah luar biasa sekali ya untuk hasilnya. Kalau Ibu lihat di sini, sepertinya kalian sudah mengerti bagaimana cara memecahkan permasalahan yang berkaitan tentang kecepatan. Tapi walaupun ada cuma sedikit ya, kekeliruan pada hasil perhitungan. Jadi matematika itu membutuhkan ketelitian, Luna ya. Ketelitian sedikit saja kesalahan pada saat menghitung, maka jawabannya otomatis akan salah. Nah, untuk selebihnya sudah luar biasa sekali. Terima kasih ya untuk hasil diskusinya, sudah sangat luar biasa. Sekarang dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya Bu. Nah, apa Asep? Kita telah belajar tentang cara menghitung kecepatan, Bu Guru. Terus bagaimana caranya, Nak? Dengan menentukan jarak itu adalah Ya. apa ya? Nah, Itu saya mau bantu. Dibagi waktu. Jokowi. Iya, Jokowi ya, Jokowi. Iya saja Jokowi, benar. Jo itu jarak, itu kecepatan, itu waktu. Benar. Cara mudahnya ya untuk menghafal rumus dari kecepatan dengan ingat saja nama presiden kita yang sekarang, Jokowi. Baik. Kesimpulannya kalian sudah dapatkan, sudah paham sepertinya. Berarti kita lanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi sudah Ibu kirimkan ke WA grup ya, tolong dikerjakan. Kalau ini pekerjaan untuk mengerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan, diteliti, angka-angkanya diteliti, cara menghitungnya diteliti, terus untuk soal ceritanya, Ibu minta itu sama langkah-langkahnya. Dari apa yang diketahui, terus apa yang ditanyakan, sama solusi untuk pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi harus lengkap di sini ya. Sudah paham? Sudah, Paham, Bu. Bu. Bagus. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ya. Ibu kasih waktu sepertinya 20 menit cukup ya? Cukup, Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan kerjakan. Iya, Bu. Sudah, Bu. selesai? Sudah, Bu. Berarti ini tidak lebih dari 20 menit. Pinter-pinter sekali ya anak muridnya Ibu Guru ini. Nah, sekarang dari hasil pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu saat kegiatan belajar hari ini? Senang, Bu Guru. Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Banyak Video. Ada video, ada simulasi berjalan, ada diskusinya, ya. Terus tadi lihat Cidomo juga. Iya. Kamu tahu nggak? Tahu Cidomo? Jadinya. Udah, Bu Guru. Itu kayak apa ya? Delman ya. Kalau sebutannya Ya, di Bu Guru sini itu Delman. Cidomo. Ya. Cidomo temannya Iya, Cidori. Cidomo. Nah, untuk tindak lanjutnya Ibu kasih satu PR dan PR-nya sudah Ibu kirimkan di WA grup, dikerjakan di rumah ya untuk pemantapan materinya. Ya, jangan lupa dikumpulkan Ya, minggu Bu. depan ya waktu pembelajaran matematika selanjutnya. Iya, Bu. Iya, Nah, Iya, Bu Guru. Itu Asep tuh ya, dipanggil. pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan cara kondusif. Terima kasih kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran ke depannya. Baik, untuk yang beragama Islam, mari ikuti Ibu Guru.
sebagai rasa syukur kita untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk penutupnya, ketua kelas, sebagai rasa syukur kita berdoa ya untuk penutupnya. Ayo ketua kelas pimpin doa. Baik Bu Guru, teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Asep. Sekian pembelajaran hari ini. Sekarang yang boleh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.